Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini dengan NIM 05021181924099. Saya berasal dari kelas Teknik Pertanian Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Research Style Prediction Modeling. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Optimalisasi Model Prediksi Kesesuaian Lahan Kelapa Sawit Menggunakan Algoritma Pohon Keputusan Spasial. Dengan nama Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Nama penulis yaitu Andi Nurkolis dan Ima Sukaisi Tingganggang. Volume jurnalnya itu 8, nomor jurnal 3, dan tahun jurnal 2020. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu sistematika yang terdapat pada artikel yang saya ambil. Itu terdapat judul jurnal, kemudian nama penulis, abstrak yaitu terdiri dari abstrak bahasa Indonesia dan juga abstrak bahasa Inggris, kemudian kata kunci, pendahuluan, metode penelitian yang terdapat 4 tahap, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi atau daftar pustaka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, metode penelitiannya itu terdapat 4 tahap, yaitu para proses data. Para proses data di sini merupakan tahap persiapan untuk memperoleh data yang berkualitas dan berpengaruh terhadap model yang dihasilkan. Kemudian di sini ada klasifikasi pohon keputusan fasial, yang merupakan metode yang menganalisis objek pada data spasial. Kemudian ada evaluasi hasil klasifikasi, yaitu dilakukan dengan menghitung akurasi hasil klasifikasi oleh model terhadap data uji sehingga dapat diperbaiki atau optimalisasi pada iterasi-iterasi berikutnya. Dan yang terakhir itu ada visualisasi kesesuaian lahan. Pada tahap ini dilakukan visualisasi peta kesesuaian lahan berdasarkan aturan klasifikasi yang telah dihasilkan. Selanjutnya, untuk variabel terdapat data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 9 variabel yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu lapis layer penjelas dan lapis layer target. Untuk lapis penjelas itu merupakan data, sifat, dan karakteristik tanah yang digunakan sebagai faktor penjelas dalam evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit yang terdiri dari 8 variabel, yaitu elevasi, drainase, relief, kejenuhan basah, kapasitas tukar kation, tekstur tanah, kemasaman tanah, dan juga kedalaman mineral tanah. Selanjutnya di sini ada pendekatan teori. Yang seperti kita ketahui, pendekatan teori itu terdapat 2 macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada jurnal yang saya ambil ini menggunakan kedua-duanya karena memiliki fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang sudah disusun sejak awal. Untuk pendekatan kuantitatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, karena variabel yang digunakan pada jurnal ini lumayan banyak dan juga menguji hipotesis atau teori dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Nah, pada jurnal saya itu kan terdapat data. Nah, cara memperoleh datanya itu didasarkan pada tabel dari data kesesuaian lahan kelapa sawit yang telah ada berdasarkan survei lapangan oleh BBSDLP. Dan cara penulisan dalam artikel ini tersusun sesuai dengan sistematika yang ada, yang sebelumnya saya bilang pada awal penjelasan, yaitu berisikan judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka atau referensi. Nah, selain itu di sini kami diperintahkan untuk membandingkan laporan yang kami buat dengan laporan yang teman kami buat. Nah, di sini saya membandingkan artikel saya dengan teman saya yang bernama Nopriani dengan NIM 0502 128 19 2097.
dia mengambil research style optimization dengan judul jurnal pengembangan soy gurt, yogurt, susu kacang kedelai sebagai minuman probiotik tinggi isoflavon. Nama jurnalnya itu IAGI, KMI, dan Universitas Airlangga. Untuk penulisnya di sini ada 3, yaitu Naila Mazia Labiba, Aflia Quratul Marjan, dan Nanang Nasrullah. Tahunnya yaitu 2020 dan di sini terdapat sumbernya. Nah, yaitu yang pertama di sini ada persamaannya dari kedua artikel, yaitu dilihat dari sistematika penelitian terdapat persamaan pada sistematika penelitiannya, yaitu berisikan judul abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka atau referensi. Yang kedua itu abstraknya yang sama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan tidak melebihi dari 200 kata. Selain persamaan, di sini ada juga perbedaan untuk membandingkannya. Yang pertama itu metode penelitian. Pada artikel saya, yaitu metode penelitiannya dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu praproses data, klasifikasi pohon keputusan spasial, evaluasi hasil klasifikasi, dan juga visualisasi kesesuaian lahan. Sedangkan pada artikel teman saya, metode penelitiannya itu menggunakan desain studi dan metode kualitatif penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Yang kedua, itu cara memperoleh datanya. Pada artikel saya, yaitu data yang digunakan didasarkan pada tabel dari data kesesuaian lahan kelapa sawit yang telah ada berdasarkan survei lapangan oleh BBSDLP. Sedangkan pada artikel teman saya, dengan cara melakukan praktek lapangan atau eksperimen dengan mengambil data berdasarkan hasil uji laboratorium pada tabel tersebut. Dan yang terakhir, di sini terdapat perbedaan cara penulisan abstraknya. Pada abstrak yang terdapat di artikel saya itu ditulis dengan satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok inden pada awal kalimat. Sedangkan pada artikel teman saya itu ditulis per poin seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas metode ilmiah. Jika terdapat kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.